Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Terpeleset pria berusia 52 tahun jatuh ke saluran air sedalam 10 meter. Jalan provinsi masih dilalui ratusan truk odong. Korsleting listrik gudang wastafel ludes terbakar. Bangunan yang dijadikan gudang penyimpanan wastafel yang berada di kawasan pergudangan Laksana, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, ludes terbakar. Tiupan angin yang kencang membuat api membesar dan menghanguskan seluruh isinya. Puluhan petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang terus berjibaku memadamkan kobaran api yang menghanguskan isi dan bangunan. Munculnya api diduga dari korsleting listrik di dalam bangunan dan menyambar barang-barang yang mudah terbakar yang ada di dalamnya seperti karton, plastik, hingga aluminium. 5 mobil unit pemadam kebakaran dan puluhan personil damkar dikerahkan ke lokasi. Petugas kesulitan melakukan pemadaman lantaran sumber air yang jauh. Saat ini anggota masih berjibaku memadamkan api. Unit yang diterjunkan itu dari pos Paku Haji, pos Kosambi, dan pos Pasar. Ini yang terbakar apa sih, Pak? Untuk yang terbakar gudang wastafel, Pak. Oke. Terus untuk kondisi pekerja sendiri bagaimana? Untuk situasi kondisi kita sudah mulai, ini udah aman ya, ini bisa terkendali apinya. Kemungkinan sampai besok sudah padam. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api baru bisa dipadamkan setelah pemadaman selama 5 jam. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Polda Banten kembali membongkar praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah Banten. 2 pelaku ditangkap anggota Satreskrim Polresta Tangerang, sedangkan 2 pelaku lainnya ditangkap anggota Polres Cilegon. Pelaku ini melakukan aksinya dengan modus yang sama, merayu korban dengan iming-iming gaji besar sebagai asisten rumah tangga di sejumlah negara di Timur Tengah. Pelaku menjanjikan gaji besar sebesar 1.500 sampai 2.500 rial. Namun pada kenyataannya para korban tidak mendapatkan gaji yang sesuai. Salah satu korban berinisial NS menceritakan dirinya sudah 5 bulan bekerja di Dubai, namun tidak pernah mendapatkan gaji. NS bisa kembali ke tanah air setelah melapor ke KBRI. Saya dijanjikan uang sebelumnya untuk berangkat itu 10 juta. Nah, saya cuma menerima 4 juta. Setelah itu selama 5 bulan saya bekerja di sana tidak mendapatkan gaji sama sekali. Yang gaji dijanjikan itu 2.500 real sebesar 7.500.000. Pada akhirnya saya sampai sana bekerja, selama 5 bulan saya bekerja di sana tidak mendapatkan sepeser pun gaji sama sekali. Untuk 1 orang yang berhasil dikirim, pelaku mendapatkan keuntungan antara 6 hingga 22 juta rupiah. Polisi hingga saat ini masih mencari pelaku lain. Dari hasil ungkap ini, Polresta Tangerang ada 2 tersangka, kemudian di Cilegon ada 2 tersangka, dan dari hasil pengembangan saat ini masih didalami. Kembali pesan Bapak Kapolda memberikan peringatan kepada masyarakat untuk jangan tergiur atau iming-iming dengan gaji besar, karena keselamatan itulah yang utama. Para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Warga desa Bayah Barat, Kecamatan Lebak, digegerkan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas. Kaki dan tangan korban terikat tali tambang dan mengalami luka bakar. Korban tergeletak di semak-semak yang berada di pinggir pantai, tidak jauh dari bangunan villa.
Warga yang kaget akhirnya melaporkan ke pihak desa, lalu menindaklanjuti ke Polsek Bayah. Polsek langsung berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Lebak dan langsung menyelidiki kasus tersebut. Polisi akhirnya menangkap 4 orang. Ironisnya, keempat pelaku masih di bawah umur, bahkan 2 di antaranya masih duduk di bangku sekolah dasar. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebelum korban tewas, para pelaku menganiayanya. Penganiayaan dilakukan berulang hingga korban tewas dan mayatnya ditemukan membusuk di dekat pantai. Motif pembunuhan yakni rasa kesal dan dendam karena korban sering mengganggu. Seorang warga negara asing asal India ditangkap petugas bea cukai setelah tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Petugas langsung menggeledah barang bawaan dan tubuh WNA bernama Ramjan Ali karena diduga menyelundupkan batu mulia jenis berlian. Meski pelaku membantah, namun petugas menemukan bungkusan yang disembunyikan di pakaian di dalam koper yang telah dimodifikasi. Petugas menemukan 11 bungkus plastik berisikan berlian seberat 144,27 gram dengan nilai yang ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Pelaku mengaku rencananya berlian tersebut diberikan kepada seseorang yang telah menunggu di hotel di kawasan Jakarta Pusat. Seorang ibu melahirkan bayi di atas kendaraan pick-up milik toko material. Beruntung persalinan mendapatkan bantuan petugas kesehatan dari puskesmas. Kejadian ini pun viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Pasien yang melahirkan bernama Iroh, warga desa Kadu Dampit. Setelah melahirkan, Iroh dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang beserta kedua bayinya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Menurut suami Iroh, istrinya tersebut terpaksa dievakuasi menggunakan mobil pick-up karena sang istri sudah mengalami kontraksi dan tidak ada kendaraan lain yang digunakan untuk membawa istrinya ke puskesmas. Truk pengangkut pasir oleng setelah menabrak minibus di depannya. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Syekh Nawawi Al-Bantani, tepatnya di depan RSUD Banten, Kota Serang. Truk kemudian menimpa lapak gorengan di kiri jalan. Muatan tanah tumpah dan menimpa pedagang gorengan dan pembeli. Menurut sejumlah saksi mata, saat kejadian terdapat 4 orang di sekitar lokasi. Akibat kejadian tersebut, 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan 2 orang lainnya mengalami luka berat. Evakuasi berjalan dramatis. Petugas kepolisian dibantu warga membutuhkan waktu berjam-jam untuk bisa mengevakuasi korban. Polisi juga menurunkan alat berat untuk mengangkat truk yang terguling. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan tanah dan pick-up melaju dari arah yang sama menuju Pakupatan. Truk yang melaju kencang kemudian menghantam bagian belakang pick-up. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wah, ini mobil modal. Finalnya aja. Kalau itu jangan lupa ya.